Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, punten Bobotoh, iya rada hese usik gitu ya karena saking tirisnya. Jadi kita pakai 3 rangkep jaket. Nah, ini ada 1, 2, 3. Tos nganggo kupluk oge. Jadi tos lengkap lah ya. Kita sedang ada di puncak karaos tirisna Bobotoh. Jadi kita nyebutnya Bobotoh atau El Sosmed ini katanya ya. Tapi ya alhamdulillah apapun itu kita syukuri kita sedang ada di puncak untuk 2 minggu ke depan. Dan juga ya alhamdulillah kita juga mendapatkan satu kado istimewa gitu ya. Yang mana nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Tapi kita coba concern dulu karena ini masalah fatal sekali, masalah yang harus dibenahi teman-teman oleh ya mental daripada mental supporter tetangga lah gitu ya. Jadi jangan ada lagi ini sebagai contoh untuk supporter dimanapun itu termasuk Bobotoh, jangan mengusik pemain atau tidak mengancam pemain. Jadi betul Tom Hai dan keluarganya diancam dibunuh teman-teman setelah Persib Bandung memenangkan laga kemarin menghadapi Persija Jakarta. Nah ini akan kita coba bahas detail-detailnya biar teman-teman juga tidak termakan hoax dan juga tidak serta-merta terbawa emosional gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu awal permasalahannya biar kita tahu gitu ya, oh benang birunya dari sini. Baik teman-teman, namun sebelumnya kita bahas dulu saja sedikit intermezzo mengenai pertandingan kemarin yang sudah dikatakan oleh Bojan Hodak pada saat konferensi pers terakhir setelah laga gitu ya. Bojan Hodak mengatakan sangat senang dengan hasil ini dan kita pun beruntung katanya mencetak gol lebih dahulu dengan Beckham Putra, yang mana ya Bojan Hodak sudah menginstruksikan bahwa dengan tensi tinggi kita harus menahan emosi dan juga untuk memanfaatkan sekecil apapun peluangnya. Makanya alhamdulillah katanya Beckham juga mengakui ya sekecil apapun peluangnya saya coba ya menerapkan apa yang dibilang oleh Coach Boyan gitu ya, dan alhamdulillahnya gol. Nah ini memang Bojan juga atau Boyan Hodak juga mengakui Persija sempat menekan tim Persib gitu ya di beberapa kesempatan. Mereka juga bermain baik sebetulnya, mereka juga punya beberapa peluang. Ada yang terkena tiang gawang juga mungkin teman-teman ingat gitu ya, dan beberapa peluang yang alhamdulillahnya kita punya teja atau tembok baja gitu ya, singkatan teja tuh tembok baja. Nah untung masih ada teja di bawah Mister Gawang. Nah ini juga Bojan mengakui bahwa untuk permainan Persija agak sedikit berubah ketika Bruno siapa Tubau atau siapa ya Tubrau itulah yang kena kartu merah gitu ya karena menginjak kaki dari Beckham Putra. Nah ini memang Beckham di sore hari kemarin tuh bermain banyak plot twistnya gitu ya, menjadi pemain yang mencetak gol satu-satunya, menjadi pemain yang paling disorot karena melakukan selebrasi yang katanya katanya didenda 75 juta lagi. Nah ini anehnya ya kunaon gitu ya, orang di depan supporter sendiri, di kandang sendiri, dan tidak ada yang merasa tersakiti. Saha yang tersakiti gitu ya dengan ya selebrasi Beckham gitu ya. Ya mungkin tetangga nu garandeng wae ini gandengna aduh ya nggak lah, tutupan telinga aja lah ya kalau ngedengar mereka ngoceh mah. Yang penting kan yang menang mah menjelaskan gitu ya, yang kalah yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Ya kumahalah carana manehna nyari sedikit-sedikit yang memang bisa dijadikan apa ya pengobat hati atau pelipur lara dengan kekalahan
0-1 kemarin dari Persib Bandung. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi dari keluarnya Bruno pemain Persija ini gitu ya karena kartu merah, di situ Boyan mengatakan bahwa permainan Persija sudah bisa kita kontrol katanya, sehingga ya beruntunglah semuanya sudah mengikuti instruksi dan skema yang diberikan. Dan Boyan pun mengapresiasi katanya dari bobotoh atau teman-teman bobotoh yang sudah hadir, yang sudah berdiri, sudah bernyanyi, melakukan chants, yel-yel dan segala macam untuk membakar semangat Persib Bandung, dan alhamdulillah gitu ya berhasil. Jadi Bojan mengatakan ya beruntung kita mempunyai bobotoh atau supporter Persib yang memang 90 menit tidak capek-capek, tidak lelah katanya untuk mendukung atau mensupport Persib Bandung, sehingga itu sangat membantu tim dalam meraih kemenangan teman-teman. Namun ya sayang sekali lagi saya juga menjadi saksi mata gitu ya, memang tidak ada flare di dalam stadion, tidak ada flare, hanya saja flare adanya di luar, tapi itu sudah jauh dari perimeter stadion teman-teman. Jadi nanti kita coba sedikit bahas dulu mengenai yang di dalam dulu ya. Yang di dalam stadion memang tidak ada flare, tapi adanya hanya smoke bomb dan juga petasan gitu ya. Nah, ini bukan berarti kita menyebarkan untuk untuk kesalahan, tidak, karena ini pun saya yakin sudah dicatat oleh komisioner PSSI lah, atau komisioner ya untuk dilaporkan ke Komdis gitu ya. Nah, ini ada beberapa kali petasan gitu ya yang memang sudah terekam jelas, dan ini memang betul dilakukan setelah fluid akhir, tapi masih dalam suasana di dalam stadion. Nah, ini ya berpotensi memang terkena sanksi teman-teman gitu ya. Sanksinya berapa kita nggak tahu, tapi yang jelas ada beberapa petasan yang menyala. Kalau dari pantauan kami gitu ya, kemarin kurang lebih ada 3 petasan yang nyala di Tribun Utara 3 mungkin ya, 3, yang satu lagi di Tribun Selatan gitu ya, samping selatan. Nah, ini memang kalau kurang lebih ada 4 lah petasan kemarin teman-teman. Nah, ini yang menjadi catatan, walaupun body checking, walaupun pemeriksaan sudah sangat ketat, tapi masih ada yang lolos ya. Mudah-mudahan ini mah kembali lagi ke kitanya gitu ya. Kita ingin mendukung atau ingin bagaimana gitu ya. Menurut Boyan Hodak juga ya, yang menyalakan flare di dalam stadion ini ya bukan ingin mendukung katanya, tapi itu justru mempersulit Persib sendiri teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bijaksana lagi dalam mendukung Persib Bandung, tim kebanggaan kita semua. Baik, lanjut ke pernyataan dari pelatih Persija Jakarta. Itu pernyataan Bojan Hodak yang intinya senang dan berterima kasih kepada bobotoh untuk menjaga ketertiban selama di stadion gitu ya. Lalu menurut pelatih Persija Jakarta juga dia sangat menyalahkan pemainnya, katanya dia pemainnya ini, si Bruno ini ketika mendapat kartu merah jadi kan double istilahnya tuh dari teman-teman media tuh double kesalahan gitu ya. Yang mana yang pertama menghalau bolanya tidak sempurna, akhirnya dicetak gol oleh Beckham Putra. Lalu yang kedua ya kartu merah gitu ya. Jadi memang sudah stres duluan si Bruno ini teman-teman. Jadi Bruno ini oleh pelatihnya sendiri dianggap kekanak-kanakan. Jadi kemarin Persija seharusnya bisa menandingi Persib Bandung katanya. Lalu ya atas kejadian itu seperti ya anak-anak aja gitu ya. Dia nggak tahu cara bermain bola atau bagaimana. Kalau dalam situasi itu juga pelatih Persija memang mengatakan beberapa kali kecewa atas keputusan wasit dari Korea Selatan ini, yang menurut dia harusnya pemain Persib juga ada yang terkena kartu, bahkan kartu merah gitu ya, bukan hanya kartu kuning saja. Tapi ya inilah yang sekali lagi tim yang menang mah ya merayakan, yang kalah mencari alasan gitu ya. Jadi ya sudahlah, biarkan, karena pertandingan sudah usai. Mangga saja kalau tidak puas dengan kepemimpinan wasit, ya layangkan surat protes, seperti Persib Bandung kemarin juga tidak puas dengan wasit gitu ya di Kediri, ya melayangkan surat protes gitu ya. Begitupun Persija, mangga saja itu mah protesnya jangan ke Persib, jangan ke wasit, tapi ke komisi wasitnya gitu ya teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo di awal saja. Dan
Oh, yang tadi di luar lapangan belum saya jelaskan. Di dalam lapangan memang tidak ada flare, hanya ada kembang api, hanya ada petasan dan juga smoke bomb. Tapi di luar lapangan itu sudah lebih dari 10 meter perimeter stadion. Ada beberapa teman-teman yang menyalakan flare dari mulai kedatangan Persib Bandung di luar stadion dan juga kepulangan pada saat antri di jembatan yang dari GBLA, dari kawasan GBLA menuju ke perumahan Gria Cempaka Arum gitu ya. Jadi Boboto juga banyak yang parkir mobilnya, parkir motornya, kendaraannya ada di komplek perumahan Gria Cempaka Arum atau di dekat Masjid Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Di situ juga teman-teman ya bisa melihat, nanti kita coba ada gitu ya, ada videonya, kita mah lengkap, ada data dan fakta. Jadi tidak mengarang kemana-mana lah gitu ya. Jadi ada, silahkan dilihat. Dan ini Bobotoh, situasi menuju satu jembatan terakhir. Ketika untuk bubaran memang agak sedikit penuh ya. Jadi dari Gerbang Biru, teman-teman Bobotoh ya hanya ada melewati jembatan ini. Ketika untuk parkir mobil, motor di dalam komplek gitu ya, atau di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang agak sedikit crowded di sini. Jadi nggak masalah teman-teman, karena udah selesai untuk di dalam stadionnya ya. Nah di sini juga teman-teman itu sudah lebih perimeter 10 meter dari stadion tuh, dari pagar luar stadion ya, bukan dari keluar tribun. Nah kan belum keluar pagar stadion itu masih terhitung. Kalau nyalain flare di dalam kawasan itu masih kena denda. Tapi kalau di luar pagar yang terluar dari GBLA, nah itu jarak 10 meter itu sudah bebas dari hukuman. Jadi itu mah sudah tidak akan dihukum gitu ya. Alhamdulillah teman-teman Boboto juga sudah semakin paham denda flare ini bagaimana merugikannya. Jadi ya kemarin alhamdulillah tidak ada flare yang menyala di GBLA teman-teman gitu ya. Dan sebetulnya kita juga ingin membagikan hal-hal yang menarik lainnya, tapi kita pending dulu saja karena kita harus menyampaikan hal yang sangat penting, sangat krusial ini untuk sepak bola kita juga, untuk teman-teman supporter klub manapun juga termasuk Bobotoh gitu ya. Jangan melakukan hal yang sama sampai dengan ada pengancaman, karena ini sudah masuk ke ranah pidana teman-teman. Kalau dilaporkan, kalau Tom Hai melaporkan, bisa kena ini akunnya, yang mana dari semalam, jadi beberapa jam setelah laga berakhir, Tom Hai mengupdate story di media sosialnya gitu ya, di Instagram. Tom Hai mengatakan bahwa dia sebetulnya sangat bangga dengan sepak bola Indonesia yang sudah sangat maju, sangat profesional, dan dia juga senang bermain di sini gitu ya. Dengan dia juga senang dengan kemenangan Persib atas Persija, tapi ada beberapa hal yang memang menjadi nil empati gitu ya terhadap ya yang siapa lagi kalau bukan supporter yang paling berisik itu ya, di supporter Paralon FC lah. Jadi memang dia mengatakan, atau Tom Hai mengatakan bahwa ya dia dan keluarganya diancam dibunuh katanya gitu ya, karena mungkin ya salah satu gestur yang memang dibilang kita melihat di stadion nggak ada yang aneh. Memang di akhir pertandingan itu ada sedikit kericuhan. Jadi intinya kenapa sampai mungkin gitu ya menjadi keributan, yang mana di akhir-akhir pertandingan setelah peluit akhir itu ada beberapa pemain yang bersih tegang teman-teman. Saya nggak tahu apakah di TV disiarkan atau tidak gitu ya. Jadi ada beberapa pemain yang bersih tegang. Jadi Tom Hai mendekat ke pemain itu, ke pemain Persija. Nah, Tom Hai ada gestur gini gitu ya. Jadi maksudnya
geus lah tong loba ngomong gitu ya, geus eleng, geusan gitu ya, permainan juga geus tong loba ngomong, mungkin begitu. Jadi gestur Tom Hai ke salah satu pemain Persija begini. Jadi itu sampai dengan nyamperin pemain teman-teman Persijanya juga nyamperin. Bojan Hodak juga sampai memisahkan gitu ya. Jadi itu sempat ada ketegangan di situ. Nah, mungkin dari situlah awal mula Tom Hai dihujat dan sampai dirundung gitu ya, dibully sampai ada pengancaman pembunuhan. Nah, ini udah keluar batas sepak bola, teman-teman, kalau sudah ada pengancaman pembunuhan. Nah, ini kita tidak bisa menampilkan secara luas, tapi kita coba tampilkan dulu saja apa yang dikatakan oleh Tom Hai di media sosialnya. Kita sudah translate ke bahasa Indonesia gitu ya, teman-teman. Jadi ya nanti ada translate-nya di sini. Dan sebetulnya apa sih yang bikin penasaran gitu, apa sebetulnya untuk ancaman pembunuhan yang memang datang ke Tom Hai. Nah, ini juga tidak bisa kita publikasikan secara luas karena ini juga mungkin menjadi barang bukti nanti kalau memang Tom Hai melakukan pelaporan gitu ya ke kepolisian. Tapi kita hanya kasih spill sedikit saja, ada dari salah satu akun yang mana ya teman-teman bisa baca sendirilah gitu ya, walaupun bahasa Inggris. Saya pikir teman-teman pasti paham apa yang dimaksud oleh akun ini dengan pengancaman ke Tom Hai. Maka di sini juga kita sertakan gitu ya untuk nada pengancamannya. Jadi ini memang sudah keluar batas sepak bola, sehingga Tom Hai sendiri ya mengatakan saya bisa menerima kalau itu kritikan ke saya atau ya mau bagaimana ke saya, tapi jangan ke keluarga saya, tolong di stop katanya. Karena ini kan ya kita sudah sepak bola profesional lah, masa iya gitu ya. Bahkan The Professor juga atau Tom Hai juga mengatakan bukan hanya sepak bolanya saja yang profesional, tapi ada pemain-pemain yang memang belum mau profesional. Maksudnya ya kan kita kemarin baru menghadapi Persija dan Tom Hai baru menulis di media sosialnya baru kemarin. Jadi ya kita tahu untuk maksud Tom Hai ini menulis ini bukan hanya kepada yang ingin meneror keluarganya dan dirinya, tapi terhadap pemain Persija juga. Tolonglah gitu ya, bersikap pemain sebagai pemain profesional. Maksudnya dari terjemahan itu kami ngobrol dengan tim redaksi, kemungkinan maksud dari Tom Hai ini pemain Persija jangan banyak drama, jangan banyak diving, dan jangan banyak nyari-nyari jangan banyak nyari-nyari masalah lah, atau mengkonfrontasi atau mencoba memprovokasi lawan dengan cara-cara yang nggak enak gitu ya. Nah, ini dilakukan memang beberapa kali oleh pemain-pemain dari Brazil yang dipunyai oleh Persija Jakarta. Nah, makanya Bojan Hodak sudah menekankan ke tim Persib jaga emosi, tidak boleh lama-lama dengan diving gitu ya. Kalau memang tidak ada entong gugulutukan juga jangan terlalu lama. Makanya Persib tidak pernah mendelay permainan gitu ya. Makanya ini beda dengan tim yang kita hadapi kemarin, yaitu Persija Jakarta, teman-teman. Ini makanya agak sedikit ya itulah, yang penting mah kita sudah menang, kita sudah ada di pucuk ya, kita tinggal menikmati 2 minggu ke depan apa yang akan diperbuat oleh Bojan Hodak kembali gitu ya, teman-teman. Nah, ini Bojan Hodak di akhir kemarin sesi wawancara juga ada menyiapkan atau menyisipkan sedikit kode mungkin ya. Kita akan sedikit bersantai sambil kita menyiapkan dulu untuk putaran kedua katanya. Nah, menyiapkan apa? Tentu saja menyiapkan pemain baru, teman-teman. Nanti akan kita coba satu persatu bahas lagi rumors yang kemungkinan pemain masuk ke Persib Bandung gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja ya, karena ini hal yang penting. Kita tidak bisa membacakan pertanyaan dan juga sapaannya, mangga ditulis dulu saja. Insya Allah nanti sore kita bacakan semuanya. Jadi ini kita ingin menghimbau untuk media-media nasional yang membahas timnas, membahas sepak bola Indonesia gitu ya, dan membahas persupporteran di Liga Indonesia, tolong
himbau gitu ya ke seluruh netizen sepak bola Indonesia agar jangan melakukan hal-hal pengancaman seperti ini gitu, karena kita ingin menjadi supporter yang naik level ya, kalau ingin apa ya, setidaknya menyindir atau apa, sindirlah dengan elegan, bukan hanya sekedar ancaman dan lain sebagainya gitu ya. Mohon untuk media-media yang lain juga yuk sebarluaskan bahwa pengancaman terhadap pemain dan keluarganya ini sudah keluar jalur dari sportivitas di sepak bola. Itu mungkin pesan terakhir dari kami gitu ya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh media-media yang lainnya, teman-teman. Dan itu dulu saja. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.